Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama Ibu Yeyen Oktavia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks eksplanasi. KD yang akan kita bahas kali ini adalah 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, setelah peserta didik menyimak penayangan contoh teks eksplanasi menggunakan media laptop, infocus, dan video pembelajaran melalui YouTube, menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu 3.10.1 menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. 3.10.2 menyusun kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Sebelum mengulas materi pembelajaran, coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan setelah melihat gambar tersebut? Langkah pertama yang harus diketahui adalah pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Dalam teks ini akan menjelaskan mengenai sebab, akibat, dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan sebuah teks eksplanasi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui struktur dari teks eksplanasi. Berikut adalah strukturnya. Yang pertama, berisi pernyataan umum. Dalam pernyataan umum ini berisi tentang pengenalan fenomena alam, sosial, dan juga budaya. Yang kedua, deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini, kalian harus menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya proses peristiwa atau fenomena dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini bersifat opsional, yang di dalamnya berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan, atas pernyataan yang ada di dalam teks. Untuk selanjutnya, kita praktikkan ke dalam contoh ya, agar kalian lebih memahami seperti apa teks eksplanasi. Baik anak-anak hebatku semua, perhatikan contoh berikut ini ya. Teks berikut berjudul Api Abadi. Fenomena api abadi banyak dijumpai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kali ini, yang akan kita ulas adalah fenomena api abadi di daerah Larangan, yang berada di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama sebagai pernyataan umum, karena berisi tentang pengenalan fenomena. Sehingga di sini berisi tentang pengenalan api abadi. Menjelaskan bahwa, sesuai namanya, api abadi berarti api yang tidak pernah padam. Hujan deras sekalipun tidak akan mampu memadamkan api. Paragraf kedua berisi deretan penjelas. Di sekitar lokasi, penduduk lokal memanfaatkan api abadi untuk berjualan jagung yang dapat dibakar sendiri oleh pembeli di atas api abadi sekitar 10 menit. Di samping itu, penduduk setempat ada juga yang memanfaatkan api abadi untuk memasak makanan sehari-hari. Paragraf ketiga yaitu interpretasi. Dalam hal ini berisi kesimpulan bahwa masyarakat setempat juga membuka toko-toko yang menjual souvenir dan makanan khas Madura. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat setempat dengan adanya api abadi dapat meningkat dengan baik dibanding sebelumnya. Fenomena api abadi sebenarnya bukan hanya terjadi di Madura, tetapi terdapat di daerah lain seperti di Merapen, Jawa Tengah. Sekarang, mari kita kenali kaidah dalam teks eksplanasi.
ada 7 kaidah kebahasaan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, fokus pada hal umum. Kedua, menggunakan istilah ilmiah. 3, menggunakan kata kerja material. 4, menggunakan kata kerja relasional. 5, menggunakan konjungsi waktu. 6, menggunakan konjungsi kausal. Dan yang ketujuh, menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, Ibu Yayan telah memetakan 7 kaidah kebahasaan ke dalam keterangan warna yang terdapat pada samping teks. Berikut rincian pembahasan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang berjudul Api Abadi. Yang pertama, fokus pada hal umum. Artinya, yang dibahas adalah hal-hal umum yang biasanya banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, banjir, tanah longsor, ataupun hujan. Artinya, fokusnya adalah hal-hal yang biasanya kita temukan. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Artinya, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan ilmiah. Contoh pada teks eksplanasi Api Abadi tadi adalah legenda, souvenir, ataupun pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu ya, Nak. Ketiga, menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menyangkut aktivitas fisik yang bisa dilihat secara nyata, seperti membuka, menjual, memadamkan. Keempat, menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Contohnya, Api Abadi di Desa Larangan merupakan salah satu objek wisata unik dan menarik yang berada di Pamekasan. Nah, kata dan itu merupakan kata penghubung antara subjek dengan pelengkap. 5. Menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan waktu dari sebuah pernyataan. Contoh, sehingga, tetapi, namun. Yang keenam, menggunakan konjungsi kausal. Konjungsi kausal adalah kata yang menghubungkan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Contoh, selain itu, oleh sebab itu. Lalu yang terakhir, menggunakan kalimat pasif, yaitu kalimat yang biasanya menggunakan kata kerja yang diawali dengan di atau ter. Contohnya, terjadi, terkenal, dibandingkan, terdapat. Setelah kalian memahami kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi, berikut ini adalah hasil uraian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Api Abadi. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Wallahumma aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.